Gue sebel nih karena pada Kenapa? pada ada yang bilang gue reinkarnasinya Roro Kidul, gue reinkarnasi Sunan Mereka-mereka Kalijaga, itu ya. ya mereka ya begitulah. Nah, akhirnya Sebel gue reinkarnasi apa ya? Gue itu sebagai kutu jembui selalu mati karena satu hal. gimana tuh? Ketika cebok. Kenapa? Nah, ketika cebok gue masuk ke dalam jamban. Matilah si kutu jemboi. Lahir lagi. Tapi nggak bisa jadi yang lain kecuali kutu jemboi. Kutu jemboi lagi nih. Dunia kutu jemboi ini unik. Bayangin dia hidup di dalam celana dalam. Gitu. Pagi hari gelap. Ya. Siang hari gelap. Dia hanya terang ketika ada hubungan seks. Oh gitu. Lah iya kan dibuka. Baru terjadi pagi hari gitu kan. Oh, matahari terbit. Matahari terbit gitu. Pagi hari yang indah gitu kan. Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama kami anak kembar dari entah berantah. Kembar tali wayang. Oke. Kembar lain bapak lain ibu. Iya. Kembar ketemu gede. Saya Indi Sujawe dan ini Profesor Hendra Isander di channel Spiritual Indonesia. Ya. Siap. Pada segmen kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuatu juga yang biasa dianggap kalau dalam dunia spiritual itu ada beberapa pengertian sih ya tentang yang mau kita bahas tadi, reinkarnasi. Apakah ada sebetulnya reinkarnasi itu atau tidak ada? Jadi ada spiritual yang menganggap ini tidak ada, tapi ada juga spiritual yang menganggap ini ada. Nah, Oke. Ini sebetulnya cukup unik nih cerita tentang reinkarnasi dari sisi spiritual itu. Gue pengen tahu dari sisi tantra yang sudah lu ceritakan ke kita tadi tentang tantra ngiri, itu bagaimana pendapat lu tentang reinkarnasi? Oke, ada dua istilah ya. Ada inkarnasi, ada reinkarnasi. Kalau inkarnasi itu adalah kelahiran kembali tanpa melihat konteks sebelumnya. Sebentar. Kalau inkarnasi kelahiran kembali tanpa melihat kehidupan sebelumnya. Kalau reinkarnasi kelahiran kembali dengan refleksi kehidupan sebelumnya. Incarnated dan ada kata re-nya. Ada kata re. Yang nggak boleh ada huruf do, bukan do re mi. Selalu katanya hurufnya re. Coba bisa lu jelaskan lebih gamblang nggak tentang keduanya? Re itu pengulangan. Revolusi, reinkarnasi, hurufnya re, bukan do. Nah, do itu jadi inkarnasi. Tapi ini huruf kedua, re. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, re, mi, ada mi inkarnasi. Ada juga mi inkarnasi. Inkarnasi ketiga, the third incarnation. Dalam Buddhisme, inkarnasi ketiga itu jadi bodhisattva. Naik ke langit kelima. Ketika kelahiran kembali. Betul. Dia sudah tidak di alam manusia, tapi di alam para dewa. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. Reinkarnasi ketujuh itu di alam ketuhanan. Ilahiyah. Nah, kita sekarang ini nggak tahu kan, gue reinkarnasi di alam mana gitu. Tapi yang jelas kembali ke jadi manusia. Berarti masih do, re. Lagu Ibu Kita Karti kan, Ibu kita ka do re mi fa sol la si. Dia masih belum masih lepas dari huruf dengan sol. Masih re. Iya, belum lepas dia beta sol kan gitu. Masih sol ya. Masih sol. Solnya belum sampai ke situ. Reinkarnasi artinya tadi apa? Kelahiran kembali dengan melihat konteks bekal kelahiran pada kehidupan sebelumnya. Bagaimana kita bisa mengetahui kelahiran sebelumnya itu sebagai apa, di mana? Itu butuh analogi ya. Itu butuh satu perumpamaan, butuh metafor. Kita bicara Dante komedi. Daripada reinkarnasi serius, reinkarnasi humor. Iya. Kata Gus Dur, ngonoe kok repot. Jadi bicara reinkarnasi tanpa kerepotan. Gitu.
Kita bicara inkarnasi dengan humor. Saya kan menyapa kawan-kawan SI Jogja. Karena ini kita sempat ngobrol di Jogja. Ya. Oke. Salam buat sahabat kita, Dia Nostalgia, Ya. dan teman-teman kita di Jogja. Ya. Kapan kita ngumpul di Jogja lagi, kita bicara ini. Di Jogja, pada pertemuan SI berapa puluh tahun lalu, beta masih kecil. Sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Oke. Beta ingat tempo itu, beta jadi kutu jembue, gitu kan, gitu. Jadi saya menciptakan monolog gitu ya, meniru Kutu jemboy ya. Kutu jemboy, niru-niru Mas Butet Kertarejasa, karena Mas Butet senang sekali monolog. Gitu. Jadi gue mengambil analogi monolog kutu jembue. Gue sebel nih, karena pada ada yang bilang gue reinkarnasinya Roro Kidul, gue reinkarnasi Sunan Kalijaga. Mereka itu ya? Ya mereka. Ya begitulah. Gitu. Akhirnya sebel gue ini. Gue reinkarnasi apa ya? Akhirnya gue ambil analog kutu jembui. Gitu. Ya, pertama bercanda gitu. Gue bilang, gue itu sebagai kutu jembui selalu mati karena satu hal. Gitu. Gimana tuh? Ketika cebok. Kenapa? Nah, ketika cebok gue masuk ke dalam jamban. Matilah si kutu jembui. Lahir lagi, tapi nggak bisa jadi yang lain kecuali kutu jemboy lagi nih. Tapi gue bilang selama gue bereinkarnasi berkali-kali jadi kutu jemboy, tentu dong banyak pengalaman nih kan. Yoi. Yang paling menarik ketika jadi kutu jemboynya Genghis Khan kan gitu. Gimana tuh? Ya luar biasa kan kita menyaksikan bagaimana sejarah terbentuk di bumi ini. Ketika gue jadi kutu jemboynya Alexander the Great. Ketika jadi kutu jemboynya siapa? Gitu. Ketika jadi kutu jemboynya Adam. Adam punya jemboy nggak? Nggak tahu gue ya. Tapi pasti punya lah. Nah disitulah. Ya disitulah ya. Jadi berkali-kali gue lahir dalam konteks kutu jemboy itu mengalami melihat dan mengalami peristiwa bersejarah. Sehingga itulah gelar profesor gue. Gue punya kapasitas intelek karena reinkarnasi gue menyaksikan sebagai kutu jemboy banyak menyaksikan berbagai macam sejarah bersejarah ya gitu ya. Lah apa namanya, dunia kutu jemboy ini unik. Bayangin dia hidup di dalam celana dalam. gitu. Pagi hari gelap, siang hari gelap. Dia hanya terang ketika ada hubungan seks. Oh gitu? Oh iya kan dibuka. Baru terjadi pagi hari gitu kan. Matahari terbit. Matahari terbit gitu. Pagi hari yang indah gitu kan. Dan harus menyaksikan keindahan-keindahan yang luar biasa itu. Oke. Jadi si kutu jemboy menyaksikan peristiwa bersejarah itu adalah peristiwa inseminasi. Apa itu inseminasi? Pembuahan. Oke. Oh iya. Ternyata seks itu ada dua. Ada kreasi, ada rekreasi. Si kutu jemboy bisa membedakan mana seks yang kreasi, mana yang rekreasi. Dari mana membedakannya? Tekanannya atau bagaimana? Desahnya. Kalau yang kreasi, rekreasi, yes no itu rekreasi. Ya itu kreasi. Jadi si kutu jemboy bisa membedakan aura dan spektra kreasi dan rekreasi. Bagaimana semesta itu dibuahi. Ternyata gue ketemu di Dieng. Di Dieng, peradaban Dieng dibuahi oleh 3 sperma. Sperma yang pertama ada sperma Siwa, Linggam Siwa. Kedua adalah sperma Tantra. Ketiga Vajrayana. Bisa nggak lu jelaskan agak sedikit lebih gamblang? Peradaban butuh pembuahan. Harus ada sel telurnya. Harus ada spermanya. Dan si kutu jemboy itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses itu. Karena kedewasaan ditandai dan tumbuhnya bulu. Ya. Kalau ada bayi punya kutu jemboy, gue kiamat dah. Nah, lu nggak bisa hidup di situ dong kan? Gue nggak akan pernah punya pengalaman ada pada bayi. Pengalaman pada pubertas dan dewasa. Dan gue menyaksikan bagaimana jemboy itu ubanan. Nah,
Ini kan hal-hal yang yang ironi dan tragedi, tapi that's happening, itu terjadi. Dengan itu gue bisa menjelaskan bahwa reinkarnasi itu bukan sebuah halusinasi egosentrum bukan ego gua gitu. Tapi what's happening to me, apa yang terjadi pada gua dan apa yang gue bisa petik dari ingatan, ikatan, memori kolektif gua yang tersimpan dalam DNA gua, itulah reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu adalah ingatan-ingatan yang tersimpan Dan itu potensial. termasuk memori-memori yang tersimpan di genetik, di DNA seluruhnya, kita. DNA, RNA, dan semua sistem. Itu sebabnya ada seorang yang nggak pernah sekolah jadi dokter, pengetahuannya jadi dokter. Dulu dia dokter. Ada orang misalnya nggak belajar gitar kayak siapa yang tempo hari yang ngetop di YouTube, siapa? Lupa gua. Alpha. Siapa? Si Alpha. Siapalah itu. Dulu dia bekas gitaris. Nggak mungkin dia punya kemampuan main lagunya Michael Jackson dengan tapping kalau dia dulu bukan gitaris. Ada contoh lain. Francesco Tarrega. Itu dokter bedah nih. Ya gimana? Dia jadi gitaris. Dia menciptakan piece gitar yang luar biasa namanya Recuerdos de la Alhambra. The Capricho de Arabe. Dia dokter bedah. Dari mana bakat potensial itu? Nah ya. Oke, itu reinkarnasi. Iya sih, karena kita secara gua lah ya, secara pribadi sering melihat orang yang mempunyai kemampuan yang kalau gua lihat secara umur itu butuh pengalaman panjang sementara umurnya belum nyampe ke situ. Betul. Kita punya teman Mas Endon Trisusilo. Dia jago banget sama Kawasaki Ninja 125. Akhirnya dia menemukan konsep namanya cracking. Dari mana konsepnya? Itu reinkarnasi. Banyak orang ketemu konsep-konsep yang mendasar yang membuat mereka menjadi sesuatu, reinkarnasi. Oke. Kembali ke pengalaman lu reinkarnasi sebagai kutu jemboy. Jemboy. Pernah nggak lu bereinkarnasi di jemboynya wanita tunasusila? Pernah. Apa yang lu alami ketika itu? Nah, kebetulan gue bereinkarnasi di tokoh wanita susila namanya Matahari. Oke. Iya, nggak main-main. Itu the elite sacred whore. Ada julukan titik-titik suci. Itu sacred whore ya, sacred ya, di dalam Matahari. Jadi pengalaman gue berinkarnasi di jemboynya Matahari, gue menyaksikan bagaimana proses terjadinya Perang Dunia Kedua. Dan yang menarik ketika gue jadi kutu jemboynya Coco Channel. Coco Channel? Iya, yang buat parfum Channel. Oh, iya. Gitu kan. Ternyata luar biasa Coco Channel ketika Perang Dunia Kedua. Bahwa tentara dunia yang menggunakan fashion terbaik itu pasukan Jerman. Oh ya? Karena dirancang Hugo Boss. Artinya Perang Dunia Kedua adalah saat di mana ada revolusi fashion. Ada revolusi senjata, ada revolusi teknologi yang luar biasa. Pada Perang Dunia. Betul. Dan ketika itu pada Perang Dunia Kedua. Nyaris Coco Channel ingin diadili oleh pengadilan Nuremberg, pengadilan Nazi, pengadilan untuk penjahat perang, sebagai orang yang pro terhadap Führer. Tetapi dia kemudian Führer. Kita nggak nyebut nama ya. Tapi dia diselamatkan oleh Winston Churchill. Ada salah satu yang menarik dari Coco Channel, dia merubah gaya rambut perempuan yang tadinya mendayu-dayu panjang, dipotong ngebob di. Akhirnya terjadilah revolusi feminisme. Dan itu gue saksikan ketika Coco Channel melepas celana dalamnya. Karena hanya itu yang saat yang gue bisa lihat. Gue kaget lihat kepalanya Coco Channel kok bondol. Oh gitu. Iya, harusnya panjang. Nah disitulah ada perubahan fashion. Gue melihat perubahan dunia didasarkan hanya pada rambut. Indikatornya rambut. Dari rambut itu lu udah bisa memprediksi semuanya ya. Ya salah satu ciri kutu jemboy itu selalu botak. Oh gitu. Karena udah kecepakan rambut dia.
Dia Iya, nggak iya. perlu rambut lagi. Iya. Kayak lu gini Iya. sekarang ini lah ya. Ya semua kutu dan semua kecuali laba-laba berambut. Hampir semua serangga nggak punya rambut. Ingat loh, belalang nggak ada rambutnya. Iya, iya, iya. Rambutnya antena. Termasuklah kutu jemboy ini Yo, ya. karena reseptornya itu adalah apa yang dia rasakan itu lebih kepada aura yang tidak bisa dirasakan, didasarkan hanya rasio. Gitu. Ya teman-teman menggali tuh potensi reinkarnasinya sebagai potensi dia untuk menjadi sesuatu yang beyond melampaui dirinya hari ini. Dia transenden melampaui Dirinya untuk sekarang ini. yang sekarang. Ada orang yang imanen masuk ke dalam dirinya untuk lebih memahami dirinya. Itulah reinkarnasi. Beyond transenden atau imanen masuk ke dalam diri, itulah reinkarnasi. Bagaimana lu memandang ini? Ada orang yang pengen melihat dirinya dalam kelahiran yang sebelumnya menurut pandang dia berpikir dengan cara misalkan hipnosis. Past life lah. Past life. Oke. Banyak teman-teman kita bicara past life, tapi itu menurut gue itu transgresi. Bagaimana memasukkan software, memasukkan algoritma kepada satu sistem software yang bawah sadar untuk merubah orang, tujuannya pasti baik. Ketika softwarenya korup, itu butuh dihipnosis. Jadi berarti bukan memasukkan software dong, karena software itu sudah memasukkan subrutin lah, memasukkan perintah agar software yang ada di dalam tubuhnya muncul ke permukaan. Gitu. Betul, itulah past life. Tekniknya yang sebetulnya sudah ada di memori kolektifnya. Di memori kolektifnya, oke. Oleh karena itu past life harus dibikin transenden. Fase transendennya baru dimasukkan, diinputkan memori baru. Tapi gue sebagai praksis past life, gue menolak praktisi, gue menolak metode transgresi atau invasi. Alasannya? Buat gue kepribadian orang harus tumbuh secara organik, tidak mekanis. Jadi tidak ada proses hipnosis, adanya dialog. Masuknya tidak dipaksa. Masuknya pelan-pelan dengan transenden. Apakah hasilnya berbeda? Sangat berbeda. Tapi tidak instan. Dia butuh waktu. Orang bilang, mau tahu past life gue 3 bulan. Gue nggak bisa. Terminologi gue untuk mengetahui past life itu butuh waktu 10-12 kali pertemuan untuk gali reinkarnasinya apa. Dan itu butuh keseriusan. Tidak bisa di hipnosis saat itu kemudian muncul past life-nya saat itu juga? Bisa juga. Jika dibutuhkan bisa juga. Tapi kan gue bukan praksis hipnosis. Bagaimana bisa kita membedakan ketika dihipnotis, suyat ya? Disuyatkan. Disuyatkan, yang muncul itu adalah memori kolektif dari DNA-nya atau egosentrisnya. Bagaimana memisahkan itu? Gampang banget. Kalau suyatnya tegang, berarti dia dalam keadaan paranoid, dalam keadaan terhipnosis. Contoh. Dado. Kakukan tangan kamu. Kaku. Gak bisa bergerak. Iya benar gak bisa gerak. Itu berarti? Hipnosis. Oke. Ciri hipnosis lain, matanya kebalik. Dan mulai matanya, gerakan bola matanya ke kiri. Otak kanannya mati. Kenapa harus ke kiri? Karena otak kanannya mati? Yoi. Otak logikanya mati. Yang hidup otak imajinatif. Kalau Anda nonton YouTube saya, kalau mata saya lagi kiri, itu gue lagi bohong. Kalau gue ke kanan atau gue ke atas, gue lagi bener. Jadi gampang banget melihat orang terhipnosis. Kalau lagi pertemuan bisnis, jangan sekali-kali memandang subjek bisnis. Lihat gelas. Kalau lagi main poker, jangan mandang musuh. Pandang kartu. Jangan pandang kartu. Pandang musuh. Karena musuh lo bisa membaca. Lo terhipnotis kartu nggak? Ya. Gue kan sangat mudah. Kalau main QQ, gue tahu kartunya jelek. Gue lihat matanya aja. Nah, hipnosis kayak gitu. Nah, mungkin nanti bisa kita praktekkan pada satu waktu nanti. Yang jago hipnosis, ada kita punya sahabat, bukan hipnosis nyebutnya. Dia punya terminologi yang berbeda, namanya neuroplastisitas. Oke.
Kita nggak usah sebut nama, nanti beliau sendiri yang akan menjelaskan itu secara lebih rinci. Tapi teman-teman mungkin sebagian besar udah pada tahu yang kita maksudkan siapa. Ya, neuroplastisitas. Itu adalah memperpanjang proses hipnosis untuk meningkatkan respon saraf. Jadi dasarnya ilmu neurolinguistik, NLP. Iya, iya. Dasarnya NLP. Tapi dengan tekniknya lah. Teknik yang ditemukan sendiri sebetulnya kalau menurut gua. Ya, Whatever so lah. and so, whatever gitu. Ada NLP. Past life juga NLP sebetulnya. Jadi dengan hipnosis, proses yang gue jalanin past life harus butuh 10 kali pertemuan. Dengan inserting itu, 10 minutes masuk perintahnya. Hari ini kamu adalah orang yang baik dan hari ini kamu tidak akan lagi utang. Masuk tuh. Hari ini Ketika suyat dalam kondisi demikian. dalam kondisi tersuyat bener ya. Tersuyat, Hutang kamu selesai. Selesai tuh. Tapi gue nggak mau DM, biarin aja jangan disuyatin ya. Enak. Enak gitu. Oke. Ada tantangan ya. Gitu. Jadi itulah reinkarnasi. Jadi kesimpulannya bahwa sebetulnya reinkarnasi itu adalah mencari potensi diri di luar kehidupan yang ini, bertransenden atau berimanen. Anda bisa menemukan diri Anda yang lebih baik, lebih hebat, lebih hebat, dan itu kan lebih baik. The real you. The real you. Itu kenapa gue dapat gelar profesor. Mungkin gue dulu profesor. Because this is your own life. This is my life. This is my life, my own life. My own life. Nobody has owned it. It is mine. Oke, sepakat gua. It is mine. Reinkarnasi ketika bicara gue itu it's mine. Gue itu bukannya Roro Kidul. Gue itu bukan Sri Siti Jenar. Ya, Gue itu bukan sepakat gua. ini dan itu. Gue itu it's me. It's Oke. my life. Sebelum kita Gitu. amit mundur, pesan kita kepada teman-teman, jadilah diri sendiri It is me. My life is mine. karena hidup kita adalah milik kita. Hidupku adalah milikku. Reinkarnasiku urusanku. Urusanku. Bukan afirmasi orang lain. Ya, Iya. sepakat. Jadi jangan kemana-mana bereinkarnasi. Kutu jemboy aja cukup, apalagi jadi dewa. Oke. Ya. Oke. Selamat Oke, bereinkarnasi ya. Ya. Gitu. Nanti kita bicara Yang lebih dalam lagi yang neuroplastisitas. lainnya. Ya. Kita panggil teman kita yang neuroplastisitas tadi untuk kita bareng-bareng lah ngobrol bertiga kayak begini ya. Ya, mungkin kita undang siapa bicara past life lebih dalam lagi. Lebih Oke. dalam lagi. Oke, jangan lupa subscribe, Like dan bereinkarnasi. dan bereinkarnasi. Oke. Tapi jangan jadi kutu jemboy seperti beliau ini ya. Iya, jadi yang lain lah ya. Jadi yang lain lah. Oke, jangan lupa juga nanti andai kata ada kawan-kawan di sana ingin bertanya, baik langsung kepada saya atau langsung kepada Profesor Hendra, bisa di komentar atau masuk dalam Telegram ya, grup kita Telegram kan? Ya. Oke, terima kasih dan sampai Sampai jumpa. jumpa.